selamat datang dalam channel Kuliah Daring bersama saya Dudiman Hartono. Pada sesi ini saya akan menjelaskan tentang political marketing models dari Lee Marshman. Political model ini akan dapat menjelaskan bagaimana mekanisme sebuah partai politik dalam mendesain produk atau menentukan siapa calon presidennya. Oke, seperti biasa, jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe, centang tanda loncengnya. Oke, kalau sudah terima kasih. Kita memulai pembahasan kita tentang political marketing models dari Lee Marshman. Oke, seperti saya ungkapkan tadi bahwa CMP ini bisa menggambarkan situasi bagaimana sebuah partai politik dalam menentukan capresnya atau mendesain produknya untuk kontestasi pilpres ataupun pilkada atau bahkan pileg. Gitu. Nah, inilah yang bikin PDI Perjuangan belum mendeklarasikan siapa capres pilihan mereka. Oke, kita mulai. Model comprehensive political marketing yang dikembangkan oleh Jennifer Lee Marshman ini sebenarnya ya mirip dengan model bisnis marketing pada umumnya, karena Lee Marshman ini sebenarnya juga adalah pakar manajemen dari Universitas Yale di Inggris, ya. Nah, hanya saja pada CMP atau Comprehensive Political Marketing ini, CMP tidak hanya memusatkan perhatian pada cara dan strategi partai dalam berkampanye, ya, tapi juga bagaimana partai mendesain produk agar tentu saja produknya atau capres yang dia tentukan dapat diterima oleh pasar. Ya, ini penting karena ya, kontestasi pilpres itu sebuah pertaruhan bagi sebuah partai politik, apalagi partai politik yang mapan seperti PDI Perjuangan. Nah, Lee Marshman memberikan membuatkan teori yang bisa digunakan oleh partai politik untuk mendesain produk tadi. Ya, jadi perhatian atau stressing dari CMP ini adalah bagaimana partai merespon keinginan pasar. Dalam hal ini adalah audiens. Jadi balik lagi, bagaimana kemudian partai mendengarkan kira-kira aspirasi dari dinamika konstituen. Ya, kita tahu sampai hari ini baru Partai Nasional Demokrat yang sudah mendeklarasikan siapa calon presidennya, yaitu Pak Anies Baswedan. Ya. Nasdem adalah partai yang mediocre, ya, bukan partai yang besar gitu. Dia harus berkolaborasi dengan partai lainnya untuk bisa mengusung calon presidennya, karena kita punya presiden threshold yang 20% itu. Nah, satu-satunya partai yang punya kesempatan untuk mengusung sendiri capresnya adalah PDI Perjuangan. Karena PDI Perjuangan sudah memenuhi syarat presiden threshold. Tapi apakah PDI Perjuangan kemudian berani atau cukup percaya diri untuk menampilkan capresnya seorang diri tanpa berkoalisi dengan partai lain, gitu ya? Karena tadi capaian PDI Perjuangan di DPR ya 20, melewati ambang batas itu 20%.
Namun kan 80%-nya adalah partai-partai lain yang kalau tidak itu kalau itu tidak aspirasinya tidak didengar atau mereka tidak berkolaborasi, itu akan sangat mengganggu jalannya proses pemerintahan tentu saja gitu. Dalam berpolitik, koalisi adalah sebuah jalan yang ya jamak dilakukan oleh partai manapun. Kecuali partai itu menguasai lebih dari 50% gitu kan. Itu lain hal gitu. Oke, baik. Kembali ke teori komprehensif political marketing ini. Karakteristik dari CMP yang pertama adalah bagaimana partai mengaplikasikan pendekatan marketing ke seluruh perilaku organisasi partai. Ya, jadi tidak hanya pada saat berkampanye, tapi sebelum itu. Gitu. Ketika melakukan riset pasar, gitu kan, bagaimana mengkomunikasikannya kepada jajaran lingkungan partai maupun kepada konstituen secara umum. Yang kedua adalah karakteristiknya adalah mengintegrasikan ilmu politik dalam analisis dan konsepnya marketing. Ya, ini agar partai dapat menyesuaikan pemahaman konvensional tentang partai disesuaikan dengan praktik marketing pada umumnya. Ya, jadi praktek-praktek bisnis marketing gitu seperti harga produk ataupun promosi dan sebagainya itu harus sesuaikan gitu dengan ya kulturnya partai gitu. Fatsun dalam sebuah partai politik di Indonesia seperti apa dalam melakukan aktivitas kepartaiannya. Ya, ada dua hal tadi. Yang pertama adalah mengaplikasikan seluruh konsep bisnis marketing dalam perilaku organisasi partai. Yang kedua adalah mengintegrasikan antara ilmu politik dengan marketing, teori marketing itu sendiri, bisnis marketing. Nah, kita mengenal dalam political marketing mengenal pola pemasaran partai politik ke dalam 3 kategori. Yang pertama adalah POP atau Product Oriented Party. Product Oriented Party ini adalah berorientasi pada produk. Jadi partai sudah punya produknya, kemudian produknya ditampilkan ke publik, kemudian dipasarkan. Ya. Yang kedua, Sales Oriented Party atau SOP. Ini orientasinya pada penjualan. Partai sudah punya produk, sudah punya calon capres, tetapi dia juga harus melihat dinamika pasar. Sehingga kemudian calon yang ada di-adjust gitu, agar bisa diterima oleh pasar. Yang ketiga, Market Oriented Party atau MOP. Kalau ini pure partai berorientasi pada pasar. Produknya tidak ditentukan lebih dahulu, tapi partai melihat dinamika pasar, dinamika calon pemilih. Seperti apa produk yang mereka ingin, seperti apa karakteristik calon presiden yang mereka inginkan. Tentu saja ini kita bisa lihatnya dari survei. Survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei kan sudah memunculkan beberapa nama, katakanlah ada nama Pak Ganjar Pranowo dari PDI Perjuangan, ada Pak Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan kita, Ketua Umum Gerindra, ada Pak Anies Baswedan, mantan Gubernur Jakarta, yang sekarang sudah di-endorse oleh Partai Nasdem gitu kan. Ada nama-nama lain, termasuk nama Ibu Puan Maharani. Sayangnya nama Ibu Puan Maharani bukan berada di top level di semua survei gitu. Dia cenderung berada di level-level bawah bersama nama-nama lainnya yang sudah kita kenal gitu. Nah, pada product oriented party ya,
Ini biasanya dilakukan oleh partai-partai yang mapan. Dan PDI Perjuangan adalah partai yang sudah mapan. Baik secara mesin politik, jumlah kelengkapan ambang batas capres maupun anggota legislatif gitu. Punya banyak kader di berbagai level pemerintahan. Punya banyak kader yang kemudian punya elektabilitas bagus. Ya kan sebelum ada nama Pak Ganjar dan Ibu Puan Maharani, sebelumnya ada nama Ibu Risma, Ibu Tri, ya, yang mantan wali kota Surabaya yang kini menjadi Menteri Sosial. 3 nama yang cukup top dalam survei yang ada di Indonesia. Meskipun nama Ibu Risma belakangan sudah mulai tidak diperbincangkan lagi dalam survei itu. Nah, pada model POP ini balik lagi partai yang mapan kemudian menjual ide atau gagasannya agar diterima oleh pemilih. Jadi partai tersebut menentukan lebih dulu produknya, calonnya. Katakanlah partai PDI Indonesia Perjuangan menentukan Ibu Puan Maharani. Karena dia cukup percaya diri punya mesin politik yang mapan, punya mekanisme partai, punya kader yang militan, yang ideologis dari top level sampai bottom gitu kan. Semuanya tegak lurus pada ketua umum partai Ibu Megawati. Biasa saja kemudian PDI Perjuangan menggunakan model ini. Tapi ya ini balik lagi. Kalau kemudian yang dipilih atau produk yang sudah ditentukan itu tidak diterima oleh dinamika pasar, ini sebuah resiko. Meskipun punya mesin politik, punya networking, punya ya segala macam hal yang dibutuhkan untuk proses pilpres mamanya gitu. Nah, tapi ini tentu punya resiko. Mampukah kemudian sebuah partai, dalam hal ini PDI Perjuangan, kemudian meyakinkan publik bahwa produknya ini bagus, layak untuk dipilih menjadi pemimpin nasional. Ya. Kemudian kalau menggunakan model SOP, jadi memfokuskan pada penjualan, menyesuaikan dengan argumen-argumen pemilih yang bisa dilihat dari hasil survei beberapa lembaga gitu kan. Partai sudah menentukan calon, kemudian dia adjust agar calon ini sesuai dengan harapan publik. Di-adjust dengan ya melakukan personal branding dan sebagainya. Dalam hal ini PDI Perjuangan punya stok kader yang cukup banyak. Tadi di level top survei ada nama Pak Ganjar Pranowo gitu kan. Bisa saja kemudian kalau menggunakan ini kemudian pilihannya pada Pak Ganjar atau pilihannya pada Ibu Puan, kemudian kedua orang ini di-adjust agar sesuai dengan harapan publik kira-kira. Nah, dari dua tokoh ini mana yang paling mungkin bisa di-adjust, bisa di remake, bisa di rebranding gitu sesuai dengan harapan publik? Ya, kita bisa melihatnya. Partai harus melakukan penyelidikan pasar. Yang berikutnya MOP. Model MOP berbeda dengan POP dan SOP. Ini benar-benar partai belum menentukan produk, belum punya calon. Jadi menunggu aspirasi publik, aspirasi pasar. Melakukan penyelidikan pasar melalui riset dan sebagainya. Siapa yang diinginkan oleh publik,
Kan dari hasil lembaga riset belakangan muncul 3 nama yang paling kuat kan gitu, Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies gitu. Nah, mungkinkah kemudian sebuah partai yang mapan seperti PDI Perjuangan menggunakan model ini? Ya mungkin saja gitu kan. Kan pada pilkada DKI PDI Perjuangan memilih Pak Ahok. Ya itu adalah bagian dari proses ini. Bahkan terpilihnya Pak Jokowi dulu dari 2014 itu juga menggunakan model ini gitu. Karena Pak Jokowi merupakan top survei. Dia bukan kader utama di level jajaran partai waktu itu. Jadi ya kita lihat model mana yang paling cocok. Tentu saja tujuannya menang gitu. Pada model MOP ada masalah terkait dengan ideologi. Beruntung kalau kemudian tokoh yang diinginkan publik memiliki platform ideologi yang sama dengan partai gitu. Kayak Pak Jokowi dulu kan gitu. Atau Pak Ahok mungkin dianggap punya platform yang sama. Masalahnya kemudian adalah ketika calon yang diinginkan oleh atau yang menang dalam elektabilitas survei adalah bukan calon yang memiliki platform ideologi yang sama gitu. Apakah kemudian itu akan menjadi pertaruhan bagi sebuah partai untuk mengubah ideologinya? Meskipun dalam konsep kepartaian modern dalam menggunakan strategi MOP ini, ya partai dianggap bukan entitas yang statik gitu. Partai adalah entitas yang dinamis yang bisa berubah secara terus-menerus mengikuti dinamika zaman. Tapi apakah kemudian mengganti ideologi itu menjadi sesuatu yang mudah? Basis pemilih tradisional grassroots-nya PDI Perjuangan adalah gitu kan, suka tidak suka adalah para pengagum Bung Karno. PDI Perjuangan sendiri kalau dilihat dari jelujur sejarahnya kan mengarah kepada Partai Nasional Indonesia yang didirikan oleh Bung Karno. Nasionalisme menjadi platformnya, Pancasila 1 Juni 45 menjadi ideologinya. Apakah mungkin kemudian mengendorse orang yang memiliki ideologi liberal, fundamentalis agama, bangunnya gitu? Nah ini pertaruhannya. Oke, kita lihat stage by stage dari model tadi, ketiga model tadi. Dalam POP, Product Oriented Party, ya, pada stage pertama adalah proses desain produk, menentukan siapa sih capres. Gitu. Yang namanya produk partai politik itu kan, ya tadi ada ART gitu tadi, calon legislatif, ketua partai, apalagi mengurus partai dan sebagainya. Kemudian bagaimana produk yang sudah ada kemudian dikomunikasikan. Gitu. Setelah itu baru dikampanyekan melalui election, kemudian di delivery. Sedangkan yang kedua ada namanya setelah menentukan siapa capres, ada yang namanya market intelligence. Jadi riset pasar. Riset pasar terlebih dahulu untuk mengejas produk yang sudah ditetapkan, dipilih. Baru kemudian dikomunikasikan ke level internal partai maupun ke umum gitu. Baru masuk ke state kampanye, election, dan delivery sama. Sedangkan pada market oriented party, yang dilakukan pertama-tama adalah market intelligence. Jadi riset pasarnya dulu, penyelidikan pasar dulu. Ketika penyelidikan pasar sudah dilakukan, dapat apa aspirasi pasar, baru menentukan
produk desainnya. Produk desain sudah, di-adjust sedemikian rupa, baru kemudian diimplementasikan di lingkungan dalam partai, dikenalkan. Setelah itu solid di lingkungan dalam, baru komunikasi keluar, dibuatkan strategi kampanyenya sampai masuk ke tahap-tahap berikutnya. Ya, nah dalam market intelligence atau penyelidikan pasar, yang bisa dilalui atau digunakan adalah ya penelitian, bisa penelitian kualitatif, survei, kuantitatif, kualitatif gitu, atau melalui FGD gitu, atau dengan wawancara mendalam dengan beberapa eksponen atau tokoh-tokoh yang berpengaruh, atau kalau perlu partai membentuk satu tim khusus untuk menjaring atau melihat aspirasi yang ada di publik. Nah ini market intelligence ya. Baru kemudian desain produknya, menyusun yang tadi poin-poin sudah didapat tuh, apa yang diinginkan oleh para pemilih, kemudian disusun mengarah ke siapa nih kalau ini berkait dengan figur capres. Nah produk partai tadi saya sudah sebut, kepemimpinan partai, struktur organisasi dan anggota parlemen, anggota partai gitu kan, pengurus partai, ADART dan sebagainya. Nah pada proses adjustment, partai memang prinsip MPO harus dinamis, mengikuti keinginan dan perkembangan pasar. Nggak bisa saklek karena sudah punya platform sendiri. Ya kalau sudah punya platform sendiri ya udah gunakan aja POP gitu, product oriented party. Karena dalam MOP bisa jadi produk yang sudah disusun di awal nggak sesuai gitu. Makanya MOP itu, market oriented party itu, penyelidikannya dulu yang harus dilakukan, baru menentukan siapa capresnya. Bukan capresnya sudah dipilih kemudian lakukan penyelidikan, kalau itu SOP gitu. Jadi capresnya sudah ada, lakukan penyelidikan, ada kurang-kurang, di-adjust, disesuaikan. Oke, kemudian tadi proses implementasi, bagaimana kemudian yang produk yang sudah ada diimplementasikan di dalam internal partai gitu kan. Tadi saya menyinggung soal adanya perbedaan ideologi. Nah kalau ini terjadi, ini agak-agak susah karena fatsun, kultur dalam partai mungkin harus berubah gitu. Nah ini yang nggak gampang gitu. Namanya PDI Perjuangan tadi platformnya sudah jelas nasionalis, pro wong cilik gitu. Tiba-tiba karena menggunakan model MOP, kemudian dia mengubah itu secara drastis namanya gitu. Partai yang berbasis pada berorientasi pada konstituen kemudian berorientasi pada kader namanya gitu. Kalau dulu kan di era sebutlah Orde Lama gitu, Partai Nasionalis Indonesia itu kan berorientasi pada massa, jumlah massa yang banyak. Kalau Partai Sosialis Indonesia PSI itu mereka berorientasi pada kader. Massa boleh sedikit tapi kadernya harus militan, harus menjadi penentu dalam setiap level. Gitu. Kemudian produk yang sudah ada kemudian dikomunikasikan. Ya, dari mulai internal dulu tentunya agar solid, kemudian baru ke luar dalam bentuk kampanye. Kampanye kita punya waktunya, sudah jelas kapan sampai kapan gitu kalau mengikuti jadwal yang sudah dibuat oleh KPU. Ya, kebijakan partai dan sebagainya ini juga harus masuk dalam program-program kampanye, dititipkan dalam sosok dari si capres yang sudah dipilih, yang sudah ditentukan oleh partai. Ya, oke, itu penjelasan saya terkait dengan marketing politik. Jadi dari ketiga model tadi kita bisa menerka model mana yang kira-kira dipilih oleh PDI Perjuangan dalam menentukan capresnya. Kenapa sampai
saat ini mereka belum menentukan capresnya. Apakah karena mereka tidak cukup percaya diri untuk memilih model POP, atau mereka jangan-jangan menunggu respon pasar? Kita tunggu saja tanggal mainnya kapan PDI Perjuangan mendeklarasikan calon presidennya. Baik, terima kasih telah menyaksikan channel Kuliah Daring. Jangan lupa subscribe bagi yang belum melakukannya, dan tekan tanda loncengnya. Sampai jumpa.